Halo everybody, gimana kabarnya? Saya harap kita selalu diberi kesehatan agar dapat menghadapi kenyataan percintaan yang mengenaskan. Ada. Oke friend, kali ini saya akan membawakan sebuah film yang sedikit agak menjijikan karena film ini memang didesain begitu. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria sedang memandangi foto 3 anjing yang terlihat tak lazim. Pria ini bernama Heather. Kemudian datanglah sebuah truk yang berhenti di belakangnya. Sang sopir pun langsung turun dan menuju ke semak-semak untuk boker. Heather pun mengikuti pria tersebut secara diam-diam. Dan bukannya menegur sopir itu karena akan ngendok sembarangan, Heather justru menembak pria tersebut menggunakan senapan bius miliknya. Do we go left or right? Turn. I thought you knew exactly. Scene pun berpindah. Perkenalkan, ini adalah duo sejoli bernama Jenny dan Lindsay. Malam itu, mereka berniat pergi ke sebuah pesta, tapi sialnya si Lindsay lupa jalan. Hal itu membuat Jenny nesu kepada Lindsay. Kemudian, terdengar suara letusan yang berasal dari ban mereka yang jeblok. Jenny pun berusaha menelpon tambal ban online, tapi nggak ada sinyal di tempat itu guys. Karena suasana semakin panas dan runyam, mereka kembali ke dalam mobil untuk berlindung dari serangan binatang buas. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang kebetulan juga lewat situ dan bukan lewat sana. Mereka pun meminta bantuan kepada bapak-bapak tersebut. Bukannya membantu, bapak-bapak ini malah mengajak Jenny dan Lindsay enak-enak. Karena merasa jengkel, Jenny pun menutup kaca mobilnya, hingga pria tersebut pun pergi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari bantuan di sekitar sana. Setelah jauh berjalan dan merasa putus asa, Jenny melihat sebuah cahaya yang berasal dari sebuah rumah. Dan karena hari itu juga akan hujan, mereka memutuskan untuk meminta pertolongan kepada pemilik rumah tersebut. Rumah tersebut adalah rumah Heather, dokter psikopat yang rada edan tadi. Mereka yang belum mengetahui siapa Heather tak merasa curiga. Walaupun terlihat tatapan Heather sungguh sangat membagongkan. Heather pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Di dalam rumah, Jenny menjelaskan kepada Heather dan meminta tolong untuk menelponkan tambal ban online dikarenakan ponsel miliknya tidak ada sinyal. Heather pun mengiyakan permintaan mereka sembari juga kewedang anget. Tapi ternyata Heather hanya berpura-pura menelponkan tambal ban dan ia juga memasukkan sesuatu ke dalam minuman mereka. Kemudian Heather memberikan minuman tersebut kepada mereka, dan saat Jenny akan meminum minumannya, tak sengaja ia menumpahkan minuman itu, yang membuat Heather sangat marah dan menunjukkan sifat aslinya. Verdammt nochmal, kannst du nicht aufpassen, du dumme Sau. I'm sorry. Tak lama kemudian, sifat Heather kembali berubah. Ia kemudian meminta maaf dan pergi mengambilkan handuk. Dan ternyata, Heather tak benar-benar mengambilkan handuk. Ia juga mengambil sebuah suntikan yang berisi obat bius. Jenny dan Lindsay yang merasa aneh memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tapi saat mereka akan pergi, Lindsay mendadak lemas dan tak sadar. Bersamaan dengan itu datanglah Heather. Jenny pun semakin ketakutan dan mencoba untuk kabur. Tapi sang dokter langsung menangkapnya dan langsung menyuntiknya hingga ia pingsan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihatlah Jenny dan Lindsay sudah berada di ruangan praktek milik Heather bersama sang sopir. Tak lama kemudian muncullah Heather. Kemudian ia mendatangi sopir tersebut dan mengatakan, "Sorry ya guys, kowe gak cocok dinggo proyekku kali ini," sembari menyuntikkan sesuatu yang membuat sang sopir tersebut pun tewas. Kemudian terlihatlah Heather sedang menguburkan mayat sopir tadi, dan setelah selesai menguburkan, ia kembali ke dalam mobilnya, dan ternyata ia juga sudah membawa korban baru yang berasal dari warga negara Jepang. Singkat cerita, mereka pun kembali sadar dan datanglah Heather. Di sini, Heather pun menjelaskan kepada mereka tentang proyeknya. Karena proyeknya terlalu menjijikan, tidak akan saya jelaskan ya guys. Soalnya, Heather ini ingin membuat manusia lipan, atau dalam bahasa Inggrisnya human centipede. Dengan cara mereka akan digabungkan atau disatukan satu sama lain, tapi caranya sangat tidak manusiawi. Karena mulut si B akan disatukan dengan anus si A, dan anus si B akan disatukan dengan mulut si C. Dalam kata lain, jika si A kepesing,
maka si B akan memakan taeknya si A. Dan jika si B kepesing, maka si C akan memakan taeknya si B ya. Begitu ya guys. The human centipede. Setelah menjelaskan proyeknya tadi, Hitler pun langsung membius mereka kembali dan berniat akan melakukan operasi tahap pertama. Dan saat Hitler membius Lindsay, si Jenny pun berhasil mencopot ikatannya dan melarikan diri. Sialnya, ternyata rumah Hitler terkunci sangat rapat. Ia pun mencoba untuk memecahkan kaca jendela. Tapi karena itu bukan kaca biasa, usaha Jenny pun akhirnya sia-sia. Jenny pun hanya bisa kucing-kucingan dengan Hitler. Dan sialnya lagi, ia pun harus tercebur ke dalam kolam. Hitler pun langsung menembaknya dan membawa Jenny kembali dan melakukan operasi. Keep your hands. Hari demi hari pun berlalu, hingga Hitler berhasil melakukan operasi tersebut. Singkat cerita, kini Hitler tinggal menunggu luka mereka mengering. Setelah melakukan pengecekan, Hitler kemudian membangunkan mereka. Ia pun sangat puas karena proyeknya berhasil, dan dengan bangganya ia pun tertawa seperti Dajjal. Kemudian mereka pun diperlakukan layaknya seperti peliharaan. Hari demi hari pun berlalu, karena sudah tak lama berak, tiba-tiba si Jepang merasa kepesing. Hal ini membuat Hitler sangat kegirangan. Dan tak lama kemudian si Jepang pun meminta maaf kepada Jenny dan Lindsay sembari ngeden. Singkat cerita, Hitler pun memeriksa kesehatan mereka. Karena Jenny dan Lindsay selalu makan bubur, kesehatan mereka pun semakin memburuk. Mengetahui kesehatan Jenny dan Lindsay tak akan bertahan lama, Hitler berniat untuk mencari pengganti. Tapi, tak lama kemudian bel berbunyi, dan ternyata itu adalah Intel yang sedang mencari Jenny dan Lindsay. Bukannya takut, Hitler malah terobsesi untuk menjadikan mereka korban selanjutnya. Ia pun menyuruh mereka untuk masuk dan membuatkan minuman yang sama seperti yang Jenny minum. Saat salah satu Intel gondrong mengajukan beberapa pertanyaan yang menjebak, Hitler terlihat sangat marah dan lepas kendali, sembari memaksa si gondrong untuk minum minumannya dan kemudian pergi meninggalkan rumahnya. Si gondrong pun menampol minuman yang Hitler sodorkan. Kemudian, Hitler pun kembali berpura-pura meminta maaf dan izin ke belakang untuk mengambil lap. Sama seperti sebelumnya, Hitler tak hanya mengambil lap, ia juga menyiapkan suntikan untuk si gondrong. Saat Hitler kembali, si gondrong kembali memojokkan Hitler dengan beberapa pertanyaan yang membuat Hitler panik dan tak sengaja menjatuhkan suntikannya. Melihat Hitler yang sangat mencurigakan, kedua Intel tersebut berniat menangkap Hitler. Tapi karena mereka tidak membawa surat penangkapan, mereka pun pamit pulang terlebih dahulu. Hitler yang merasa dalam bahaya, ia pun berlari ke basement dan berniat menghilangkan jejak. Tapi saat ia di basement, ternyata Jenny dan Lindsay dan si Jepang sudah bersiap untuk melarikan diri. Ketika ada kesempatan, mereka pun langsung menusuk sendi Hitler, yang membuat Hitler tak bisa berdiri dan kemudian menggigit hingga kulit keriputnya pun lepas, dan Hitler pun pingsan. Mereka kemudian mencari jalan keluar, dan sialnya mereka harus menaiki anak tangga yang cukup tinggi. Karena kesehatan Jenny dan Lindsay menurun, hal itu menjadi sangat sulit. Tapi mereka tak putus asa dan terus berusaha sekuat tenaga. Hingga akhirnya mereka berhasil menaiki anak tangga tersebut dan mencari jalan untuk keluar. Tak lama kemudian Hitler juga sadar, kemudian merangkak mengejar mereka. Terjadilah obrolan panas antara Hitler dan si Jepang. Kemudian karena si Jepang sudah frustasi, ia memilih mengakhiri hidupnya dan disusul oleh si Lindsay yang sudah sangat kritis. Akhirnya si Jepang dan Lindsay pun tewas dan tersisalah Jenny seorang diri. Tak lama kemudian bel pun berbunyi. Sadar itu adalah kedua polisi tadi, Hitler pun mencoba melarikan diri. Karena luka yang ia alami, ia sadar tak bisa melarikan diri. Ia pun mengambil pistol kemudian bersembunyi di pojokan kolam.
Karena tidak ada respon dari Heather, kedua polisi tersebut pun memutuskan untuk mendobrak masuk. Dan saat mereka melihat apa yang sudah dilakukan oleh Heather, mereka hanya bisa terdiam melihat kegilaan Heather. Kemudian mereka berpencar mencari Heather. Dan terdengarlah suara tembakan. Saat si gondrong mendatangi sumber suara tembakan tersebut, ia kaget melihat temannya sudah tewas. Bersamaan dengan itu, Heather juga langsung menembak si gondrong. Tapi sebelum si gondrong tewas juga, ia refleks membalas tembakan Heather dan langsung headshot. Dan film pun tamat. Oke pribadi, dari film ini hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan mudah percaya kepada orang asing. Dan tentunya jangan boker sembarangan. Saya Fajar undur diri. Dan selalu semangat buat kalian yang menjaga jodoh orang. I love you guys. Au au.